Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan pembelajaran mata kuliah manajemen PPNBM atau PPN yang mana berkaitan tentang pertemuan ke-14. Baiklah, perkenalkan, saya Sari Apida Putri dengan NIM 20 23 30 90. Saya Intan Liansi dengan NIM 20233105. Saya Rimas Binta Triksi dengan NIM 20 23 30 83. Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh saya. Pengenaan PPN dan PPNBM atas penyerah rumah atau tanah atau perusahaan real estate. Pengenaan PPN atas penyerahan tanah. Penyerahan tanah yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf A dan pasal 16D Undang-Undang PPN beserta penjelasannya, termasuk penyerahan tanah oleh pengusaha kena pajak PKP kepada instansi pemerintah dalam rangka pengadaan tanah, terutang PPN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Pengenaan PPN atas penyerahan tanah terdiri dari A. Tanah merupakan barang kena pajak atau BKP. B. Penyerahan tanah dikenai PPN sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPN dalam hal memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, penyerahan dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua, termasuk dalam pengertian penyerahan BKP sebagaimana dimaksud dalam pasal 1A Undang-Undang PPN. Yang ketiga, penyerahan dilakukan di dalam daerah PPN. Dan yang keempat, penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan pengusaha. C. Pengusaha sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 1 meliputi baik pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi PKP maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi PKP tetapi belum dikukuhkan. D. Pengusaha sebagaimana dimaksud pada huruf C adalah pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN yang kegiatan usaha atau pekerjaannya tersebut dapat diketahui dan adanya kegiatan yang menunjukkan aktivitas usaha, antara lain memiliki persediaan berupa tanah dan atau bangunan untuk dijual. E. Pengusaha sebagaimana dimaksud pada huruf D wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan saat jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan brutonya melebihi batasan pengusaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai batasan pengusaha kecil PPN. 2. Kriteria rumah yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN. Salah satu fasilitas pajak pertambahan nilai PPN yang diberikan pemerintah adalah pembebasan PPN atas penyerahan hunian untuk kalangan masyarakat menengah ke bawah. Fasilitas ini diberikan untuk membuka kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah mengingat kondisi harga tanah dan bangunan yang terus meningkat. Adapun hunian yang dibebaskan PPN tersebut berupa rumah susun sederhana, rumah sangat sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar, dan perumahan lainnya. Pembebasan PPN ini diatur dalam Peraturan Pemerintah PP RI nomor 81 tahun 2015 tentang impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai. Kemudian diatur juga dalam PMK nomor 113 PMK 03 2014 tentang perubahan keempat atas PMK nomor 36 PMK 03 2007 tentang batasan rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana, pondok goro, asrama mahasiswa dan pelajar, serta perumahan lainnya yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai. Yang pertama, rumah susun sederhana milik. Unit hunian berupa rumah susun sederhana milik merupakan barang kena pajak BKP tertentu yang bersifat strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN. Rumah susun sederhana milik merupakan bangunan bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang dipergunakan sebagai tempat hunian yang dilengkapi dengan kamar mandi atau WC dan dapur baik bersatu dengan unit hunian maupun terpisah dengan penggunaan komunal.
2. Rumah sederhana dan rumah sangat sederhana. Pembebasan PPN juga diberikan terhadap rumah sederhana dan rumah sangat sederhana. Dalam PMK 113/2014, rumah sederhana dan rumah sangat sederhana yang dibebaskan dari pengenaan PPN adalah rumah yang memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, luas bangunan tidak melebihi 36 meter persegi. Yang kedua, harga jual tidak melebihi batasan harga jual dengan ketentuan bahwa batasan harga jual didasarkan pada kombinasi zona dan tahun yang berkesesuaian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini PMK 113/2014. Yang ketiga, merupakan rumah pertama yang digunakan sendiri sebagai tempat tinggal dan tidak dipindah tangankan dalam jangka waktu 5 tahun sejak dimiliki. Yang keempat, luas tanah tidak kurang dari 60 meter persegi. Dan yang kelima, perolehannya secara tunai ataupun dibiayai melalui fasilitas kredit bersubsidi maupun tidak bersubsidi atau melalui pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Intan. Kepada Intan dipersilahkan. 3. Pondok Boro, asrama mahasiswa dan pelajar, dan perumahan lainnya. Ketentuan mengenai pembebasan PPN atas penyerahan Pondok Boro, asrama pelajar, dan perumahan lainnya masih menggunakan peraturan lama, yaitu PMK 36 tahun 2007. Pondok Boro yang dibebaskan dari pengenaan PPN adalah bangunan sederhana, berupa bangunan bertingkat atau tidak bertingkat, yang dibangun dan dibiayai oleh perorang atau koperasi. PSI buruh atau koperasi karyawan yang diperuntukkan bagi para buruh tidak tetap atau para pekerja sektor formal berpenghasilan rendah dengan biaya sewa yang disepakati yang tidak dipindah tangankan dalam jangka waktu 5 tahun sejak diperoleh. Yang ketiga, penyerahan dengan fasilitas dibebankan dari pengenaan PPN. Fasilitas PPN dibebaskan umumnya diberikan kepada PKP yang menyerahkan BKP yang bersifat strategis. BKP atau JKP tertentu, penyerahan kepada perwakilan negara asing dan badan internasional serta pejabatnya dengan asas timbal balik atau resiprokal, dan jasa kebandarudaraan tertentu. BKP yang bersifat strategis pada dasarnya tetap masuk dalam kategori BKP, namun karena pertimbangan pemerintah maka dimasukkan dalam klasifikasi barang yang strategis sehingga saat diserahkan, barang tersebut mendapat fasilitas dibebaskan dari PPN. Definisi strategis merujuk pada urgensinya bagi kelayak atau pengembangan usaha tertentu. BKP yang bersifat strategis antara lain mesin dan peralatan pabrik, makanan ternak, bibit atau benih, listrik, kecuali untuk rumah dengan daya di atas 6.600 VA, dan rumah susun sederhana milik. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Remas. Pada Remas dipersilakan. Yang keempat, penyerahan bangunan atau tanah oleh industrial estate. Penyerahan bangunan atau tanah oleh industrial estate telah dijelaskan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 55 PJ 3 1985 tentang dasar pengenaan PPN untuk penyerahan bangunan oleh pengusaha di bidang real estate dan industrial estate atau seri PPN nomor 60 yang mana isinya sebagai berikut. Pertama, sebagaimana diketahui, nilai pertambahan yang dikenakan atas pajak barang kena pajak. Barang kena pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya adalah barang bergerak maupun tidak bergerak sebagai hasil proses fabrikasi. 2. Pengusaha real estate atau industrial estate adalah barang kena pajak yang menurut sifat atau hukumnya adalah barang tidak bergerak berupa bangunan beserta pabriknya. Yang dimaksud ikutannya di sini adalah
bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan tersebut. Bidang tanah sebagai pekarangan bangunan tersebut, pagar pekarangan sekeliling bangunan tersebut, dan saluran udara atau got atau riol, sarana jalan, pipa leading, tiang, dan kabel listrik yang merupakan bagian kelengkapan bangunan tersebut. Sekian, terima kasih. Baiklah, sekian presentasi kami tentang materi pembelajaran minggu 14. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.